Siapa sangka, duel senegara yang nyaris membalikan segalanya justru melahirkan juara baru Indonesia dan membuka drama besar menuju musim berikutnya. Sorotan Singapore International Challenge 2026 langsung memanas saat Taufik Aderia dan Daniel Edgar Marvino menantang rekan senegara di final yang penuh tekanan. Lawannya bukan pasangan sembarangan, Yeremia Erik Yoce Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo dari Pelatnas Cipayung. Jadi duel ini seperti perebutan harga diri di panggung internasional. Dari poin awal terlihat ritme cepat. Kedua kubu saling menekan di depan net. Namun Taufik dan Daniel lebih tenang menutup game pembuka 21-19. Ketegangan naik pada game kedua. Rally panjang memaksa stamina diuji. Lalu momen krusial datang ketika pasangan muda itu berani mengambil resiko dan mengunci 24-22. Kemenangan 2 game langsung ini terasa sangat mahal karena menjadi satu-satunya gelar Indonesia di turnamen saat sektor lain justru harus menelan hasil runner-up. Itu sebabnya kemenangan Taufik dan Daniel bukan sekedar angka di papan skor, melainkan penentu suasana akhir kontingen Indonesia sepanjang pekan kompetisi di Singapura. Di sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi gagal mengangkat trofi setelah ditahan habis oleh Go Jinwei lewat skor identik yang sulit diterima. Komang kalah 11-21, lalu 11-21, menandakan kontrol permainan benar-benar berada di tangan Go sejak awal sampai akhir. Kekalahan itu semakin terasa pedih karena Komang sedang membawa misi pembuktian besar setelah mundur dari Pelatnas Cipayung, sehingga final ini seharusnya jadi titik balik. Sebaliknya, Go Jinwei memanfaatkan momen ini untuk mengakhiri penantian panjangnya, seolah mengirim pesan bahwa pengalaman juara junior dulu belum sepenuhnya padam. Di tunggal putra, Bismo Raya Oktora sempat membuka laga dengan sangat meyakinkan, menang telak pada game pertama dan membuat penonton yakin gelar tinggal selangkah. Namun skenario berubah tajam. Zin Yingwu dari Taiwan memaksa rubber game, lalu menutup kebangkitan dengan konsistensi pukulan yang membuat Bismo kehilangan momentum di fase akhir. Hasil akhirnya, Indonesia mengunci 1 gelar dan 3 runner-up. Tetap cukup untuk menempatkan Merah Putih sebagai juara umum Singapore International Challenge 2026. Secara kolektif, ini menunjukkan kedalaman tim masih kuat, tapi final juga menegaskan bahwa setiap sektor harus memperbaiki ketenangan saat menghadapi perubahan momentum yang brutal. Dari semua cerita, nama Taufik dan Daniel paling menyala karena mereka menang bukan lewat keberuntungan, melainkan lewat disiplin pola main dan keputusan cepat di poin genting. Mereka rajin menekan servis ketiga, memotong alur rally, lalu memaksa lawan mengangkat bola pendek yang langsung dihukum dengan penyelesaian sederhana namun efektif. Kunci lain ada pada ketahanan emosi, sebab saat skor mepet mereka tidak panik mengejar pukulan spektakuler, tetapi memilih tembakan aman yang menjaga kontrol pertandingan. Mental seperti itu jarang muncul pada pasangan muda jika jam terbang belum matang. Jadi kemenangan ini memberi sinyal proses regenerasi Indonesia berjalan lebih cepat. Menariknya, final antar sesama Indonesia membuat persaingan internal terlihat sehat, karena kualitas latihan dan atmosfer kompetitif di dalam negeri terbukti menyiapkan pemain untuk laga keras. Saat rekan sendiri dipaksa bermain sampai batas terakhir, yang lahir bukan hanya pemenang turnamen, tetapi juga fondasi mental yang bisa dipakai di level lebih tinggi. Kini pertanyaan publik sederhana. Apakah Taufik dan Daniel mampu menjaga grafik setelah sorotan media membesar, atau justru terseret tekanan baru pada turnamen berikutnya? Jawaban awalnya positif, karena pola kemenangan mereka jelas terbaca. Berani mengambil inisiatif lebih cepat, disiplin rotasi depan belakang, dan jarang memberi poin gratis. Di sisi lain, evaluasi Komang dan Bismo tetap penting, terutama pada kemampuan memutus ritme lawan ketika pertandingan mulai bergeser dari rencana awal. Final sering dimenangkan oleh pemain yang paling cepat beradaptasi, bukan yang paling dominan di awal, dan pelajaran itu terlihat gamblang dari 2 partai tunggal. Untuk penggemar bulu tangkis, hari ini memberi 2 pesan sekaligus. Kita punya juara baru yang menjanjikan, tetapi pekerjaan rumah tim nasional belum selesai. Jika sektor lain merapikan konsistensi, kombinasi talenta muda dan pengalaman senior bisa membuat Indonesia lebih siap menatap kalender padat setelah Singapore International Challenge 2026. Yang pasti, momen puncak hari ini milik Taufik dan Daniel. 2 nama yang berhasil mengubah laga panas antar kompatriot menjadi deklarasi keberanian di panggung internasional. Mereka datang tanpa banyak sorotan, lalu pulang membawa trofi paling menentukan, dan itu cukup untuk membuat peta persaingan ganda putra Indonesia berubah mulai sekarang. Jadi, ketika orang membahas turnamen ini, mereka tidak hanya mengingat skor, tetapi juga bagaimana pasangan muda itu menolak runtuh saat tekanan paling keras menghantam.
Di tengah dominasi China, 4 unggulan Indonesia datang membawa sejarah juara. Tapi, satu duel pembuka bisa langsung membalik semua prediksi besar. All England 2026 akhirnya tiba, dan suasananya terasa beda karena 4 unggulan Indonesia masuk radar juara di tengah dominasi kuat wakil China. Betul, daftar unggulan resmi langsung memanaskan debat karena publik melihat nama Jonathan Christie, Putri Kusumawardani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, serta Sabar/Reza dalam posisi strategis. Yang paling disorot jelas Jonathan Christie, juara edisi 2024. Sosok yang pernah menaklukkan tekanan final sesama Indonesia dan keluar dengan ketenangan luar biasa. Dan jangan lupakan sisi emosionalnya, karena ketika Jonathan turun, ekspektasi bukan sekedar lolos ronde awal, melainkan membuktikan bahwa label unggulan Indonesia benar-benar pantas dibawa. Lawan pertama Jonathan adalah Jia Heng Jasenteh dari Singapura. Pertandingan yang terlihat aman di atas kertas, tetapi babak pembuka sering jadi jebakan paling berbahaya. Ya, satu start lambat bisa memicu kepanikan, dan di turnamen sebesar All England 2026, momentum kecil sering berubah menjadi badai tekanan. Di sektor ganda putra, perhatian meledak ke pasangan baru Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Kombinasi dua mantan juara yang membawa memori kemenangan dari pasangan sebelumnya. Fajar punya 2 gelar beruntun bersama Rian, Fikri punya gelar bersama Bagas. Jadi publik berharap chemistry baru ini bukan sekedar cerita menarik, tetapi mesin pemburu trofi. Ujian pertama mereka langsung keras, menghadapi Ong Yusin, Theo Iyi dari Malaysia. Lawan yang terkenal berani mempercepat tempo dan memancing duel drive penuh resiko. Pertandingan seperti itu menuntut komunikasi detail, karena satu ragu saat rotasi depan belakang bisa membuka celah, lalu rally cepat berubah jadi mimpi buruk. Masuknya Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani sebagai unggulan juga sinyal penting, bahwa Indonesia tidak hanya menggantungkan harapan pada satu pasangan besar. Kedalaman skuad ini yang membuat narasi Indonesia terasa segar, sebab ketika tim lain fokus pada nama bintang, Indonesia datang dengan beberapa poros ancaman. Meski begitu, peta persaingan tetap brutal, karena Cina menebar unggulan hampir di semua nomor, dari tunggal hingga ganda campuran, menunjukkan sistem mereka berjalan sangat stabil. Benar, menghadapi dominasi seperti itu, Indonesia harus menang bukan hanya dengan pukulan keras, tetapi juga disiplin servis, transisi bertahan, dan kontrol emosi. Di tunggal putri, Putri Kusumawardani memikul tantangan sunyi namun krusial, karena setiap kemenangan bisa menggeser persepsi bahwa sektor ini selalu tertinggal. Ia memang menghadapi barisan lawan elit, namun status unggulan memberi pesan bahwa permainan putri kini diperhitungkan, bukan sekedar pelengkap undian. Yang menarik, All England selalu menghadirkan lapisan psikologis, sorotan media, sejarah arena Birmingham, dan ingatan kegagalan lama sering hadir sebelum shuttle pertama dipukul. Itulah sebabnya pengalaman juara Jonathan dan Fajar Fikri bisa jadi pembeda, karena mereka paham cara mengunci fokus ketika sorakan penonton berubah jadi tekanan pribadi. Kalau Jonathan melaju mulus di laga awal, kepercayaan diri kubu Indonesia biasanya ikut naik, dan efeknya terasa sampai ke ganda putra yang bertanding setelahnya. Sebaliknya, jika pembuka goyah, seluruh tim bisa ikut tegang. Makanya duel pertama bukan formalitas, melainkan fondasi mental untuk perjalanan panjang memburu podium. Kata kunci pekan ini adalah efisiensi. Siapa yang lebih hemat kesalahan sendiri akan bertahan, sebab jadwal padat memaksa atlet menang cepat tanpa kehilangan akurasi. Setuju, rally panjang tetap penting, tetapi keputusan kapan menyerang dan kapan menahan ritme sering menentukan siapa yang keluar sebagai penguasa momen genting. Dari sudut pandang penggemar, cerita All England 2026 terasa komplit. Ada sejarah juara, pasangan baru, rival klasik, dan dominasi negara kuat. Namun drama terbesar justru lahir dari detail kecil, net tipis, challenge krusial, atau satu servis salah yang mengubah arah pertandingan dalam hitungan detik. Karena itu, dukungan publik Indonesia perlu diarahkan menjadi energi, bukan beban, supaya para unggulan Indonesia bermain lepas, berani, dan tetap cerdas membaca tempo. Jika formula itu jalan, peluang gelar bukan mimpi, terutama saat Jonathan Christie tampil klinis dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menemukan pola serang paling efektif. Saya juga menunggu kejutan dari Putri Kusumawardani serta Sabar/Reza, karena turnamen besar sering melahirkan cerita tak terduga dari pihak yang kurang disorot. Tepat, dan ketika kejutan datang, peta unggulan bisa runtuh dalam satu malam, membuat jalan menuju final terbuka bagi mereka yang paling siap secara mental. Jadi sekarang pertanyaannya bukan apakah Indonesia punya peluang, melainkan siapa yang pertama menyalakan percikan kemenangan dan memaksa lawan mengubah rencana. Ketika percikan itu menyala, utilita arena Birmingham bisa menjadi panggung kebangkitan, dan narasi All England 2026 berubah menjadi kisah keberanian Indonesia. Apapun hasil akhirnya, pekan ini akan menguji keteguhan para wakil kita. Apakah mereka sanggup menuntaskan status unggulan menjadi trofi yang benar-benar nyata? Satu hal pasti, mata pecinta bulu tangkis tertuju pada Jonathan Christie dan Fajar Fikri, karena dari rakyat mereka lah harapan Indonesia paling lantang berbunyi.